Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, habaib, rahimakumullah. Majelis dakwah channel muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita, sahabat kita, tentang berbagai problema kehidupan rumah tangga maupun permasalahan keagamaan. Hadirin rahimakumullah, untuk yang pertama pertanyaan dari Ibu Suharyati, salah satu karyawati dari Depok. Beliau menanyakan tentang perkawinan beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa yang menjadi dasar pertimbangan agama Islam sehingga melarang perkawinan perempuan muslimah dengan non-muslim? Hadirin rahimakumullah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan, perkawinan adalah hubungan dua manusia yang setara. Mereka sama, paling tidak dalam 4 aspek: sama hidup, sama manusia, sama dewasa, dan sama-sama saling mencintai. Yang berbeda adalah satu lelaki dan satu perempuan. Semakin banyak persamaan atau kesetaraan, semakin besar peluang kebahagiaan rumah tangga itu. Agama Islam memandang perlunya aneka kesetaraan, akan tetapi sangat menekankan, bahkan mensyaratkan aspek persamaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amratun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik yang merdeka, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Al-Baqarah ayat 221. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perempuan biasanya dinikahi karena 4 faktor. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Maka nikahlah yang memiliki agama. Kalau tidak, engkau akan merugi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemilihan pasangan adalah batu permata atau fondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh
Karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi yang kokoh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan. Karena keduanya bersifat relatif, sekaligus pudar. Bukan juga harta. Karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap. Bukan pula status sosial atau kebangsawanan. Karena yang itu pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh atau yang kokoh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut masing-masing. Kalau di atas terbaca bahwa yang terlalang adalah mengawini perempuan musyrik dan mengawinkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, maka di tempat lain Allah memberi izin bagi lelaki muslim mengawini perempuan penganut agama Yahudi atau Kristen yang terhormat. Akan tetapi tidak mengizinkan perempuan muslimah mengawini kecuali lelaki muslim. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alasan utama larangan perkawinan dengan non-muslim adalah perbedaan keimanan. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Hubungan suami istri bukan sekedar hubungan jasmani, tetapi juga hubungan rohani, pikiran dan perasaan. Perkawinan bukan hanya menjalin suami istri atau sebadan, akan tetapi juga harus menjalin sehati, sepemikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjadi kesatuan rasa dan pikiran jika pandangan hidupnya berbeda? Hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucunya. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, maka bagaimana ia dapat meneruskan kepada anak cucunya? Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai yang lain akan diwujudkan dalam praktiknya? Dapatkah seseorang menoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta? Atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan? Atau harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedangkan perkawinan diharapkan langgeng selama-lamanya, bahkan sampai akhirat. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan. Karena itu, untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan binatang. Anak manusia membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tuanya lah yang kewajiban membimbing anak-anak tersebut hingga ia dewasa. Lah, berapa lama ia akan dibimbing oleh orang tua itu yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan? Jika ibu atau bapaknya musyrik atau berbeda pandangan hidupnya, kalaupun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki keruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya Anda boleh bertanya,
Kalau demikian, mengapa pria muslim dibolehkan kawin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani dan tidak sebaliknya? Jawabannya antara lain adalah bahwa izin tersebut adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana laki-laki kaum muslim sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka. Di sisi lain, pria muslim mengakui kenabian Isa alaihissalam serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun ayat 4-5. Pria yang biasanya bahkan seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya. Jika demikian, bila suami tidak mengakui, bolehnya pihak lain termasuk istri melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik terang-terangan maupun terselubung. Itu pula sebabnya kini sementara ulama melarang perkawinan, walau antara pria muslim dengan perempuan ahlul kitab. Karena pengaruh perempuan atau istri sudah tidak jarang mengalahkan pengaruh suami. Dan karena unsur dakwah Islamiyah dan perkawinan tersebut telah memudar, bahkan sebaliknya yang terjadi. Begitulah larangan perkawinan antar penganut agama yang berbeda bertujuan meraih kemaslahatan bersama, serta demi terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh mawaddah dan rahmah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab atas pertanyaan Ibu Suharyati tentang dasar dilarangnya perkawinan beda agama. Beliau menjelaskan panjang lebar, salah satunya karena didasarkan dari ayat Al-Quran, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu, dan seterusnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Hadirin rahimakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.